Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi pagi ini saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah yang ternyata semakin lama semakin banyak pertanyaan yang diberikan kepada saya dan saya harus mencari jawaban di beberapa sumber yang menurut saya bisa saya pahami dengan lebih mudah dan bisa saya sampaikan jadi bahan kajian, bahan renungan dan mungkin pada saatnya akan menjadi bahan yang cukup layak untuk bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang terkait dengan apa yang sempat saya jelaskan kemarin adalah pertanyaan tentang posisi umat Islam saat ini. Pertanyaannya pertama begini, kenapa umat Islam sampai saat ini belum menjadi khair ummah? Dan bahkan dalam pertanyaan yang lain dikatakan belum menjadi syuhada ala nas atau ummatan wasata. Padahal di dalam Al-Quran kan istilah itu menjadi sebuah istilah yang gamblang dikatakan, dinyatakan oleh Allah di dalam beberapa ayat yang bisa kita baca. Saya menjawabnya begini, untuk menjadi khairu ummah, untuk menjadi ummatan wasata dan menjadi syuhada ala nas, itu memang tidak serta-merta akan terjadi karena ada sebab yang mengharuskan kita melakukan sesuatu yang akan bisa menjadikan kita menjadi khairu ummah, ummatan wasato dan syuhada ala nas itu. Jadi tidak tiba-tiba umat Islam itu akan menjadi khairu ummah. Umat Islam akan hanya menjadi khairu ummah kalau memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, prasyarat utamanya itu iman yang kokoh. Prasyarat yang kedua itu memiliki kesediaan, kemampuan dan keberanian untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu persyaratan utama. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwa orang-orang Islam itu harusnya menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk mengimani apa yang menjadi bagian dari syariat Allah itu secara kafah, secara total. Dan keimanan itu yang kemudian melahirkan kekuatan untuk beramal. Orang yang punya keimanan itu akan terdorong untuk tahu apa yang diimani dan bahkan pengetahuan itulah yang kemudian akan mendorong orang itu untuk mengamalkan karena keimanannya itu. Orang bisa saja membalik pengertian yang sering dikatakan oleh para ulama itu. Mengatakan bahwa iman itu terjadi sebagai akibat dari pengetahuan yang ada pada sesuatu yang diimani. Bisa jadi. Karena bisa jadi hidayah Allah yang diberikan oleh Allah itu terjadi sebagai akibat dari proses intelektual yang ada pada diri orang. Seperti yang dulu saya ceritakan bagaimana para mu'alaf itu mencari dan mencari tahu tentang Islam. Setelah tahu betul dan memahami esensi ajaran Islam,
mereka mengimani. Dan kekuatan iman mereka itu yang kemudian melahirkan amal-amal yang luar biasa, bahkan melebihi amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang sudah berislam jauh sebelum mereka berislam. Ya, kepelukan mereka di dalam Islam itu melahirkan karya yang luar biasa karena iman itu tumbuh dari pengetahuan yang sangat dalam. Dan bahkan kemudian dikatakan bahwa Rasulullah itu pertama kali mengajarkan Islam itu dengan cara memahamkan pada orang yang didakwai, dan pemahaman itulah yang kemudian melahirkan keimanan yang tumbuh di dalam diri orang. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bisa jadi iman itu datang sebagai bagian dari hidayah Allah tanpa proses intelektual yang dialami oleh banyak orang. Jadi ada orang yang oleh Allah diberi hidayah berupa hidayah yang melekat pada dirinya, sehingga hidayah itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan mengakibatkan dia punya keinginan lebih dalam, lebih kuat untuk belajar Islam, dan semakin tahu Islam yang dia pelajari, dia akan semakin kuat tekadnya untuk melakukan tindakan atas dasar pengetahuan yang dilandasi dengan iman kepada apa yang diketahui itu. Satu contoh yang paling mudah begini. Ketika kita itu yakin betul bahwa perintah Allah itu kalau dikerjakan pasti akan mendatangkan kemanfaatan, sebaliknya larangan Allah itu kalau ditinggalkan pasti akan juga melahirkan kemanfaatan, maka setiap orang yang belajar untuk memahami perintah dan larangan Allah, dia akan segera melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, karena dia yakin betul bahwa setiap perintah dan larangan itu ketika dilaksanakan betul untuk bisa menjadikan dirinya baik, dirinya mendapat manfaat, akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan manfaat yang telah diperoleh selama mereka belum melaksanakan perintah Allah dan belum meninggalkan larangan Allah selama proses kehidupan yang dialami. Secara sederhana dikatakan kalau orang itu yakin betul bahwa perintah Allah itu kalau dijalankan pasti baik, dan larangan Allah itu kalau betul-betul ditinggalkan pasti baik untuk dirinya, dengan keimanan yang kokoh dia akan segera melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan Allah dengan sebaik-baiknya pula. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kaitan yang sering kali saya coba untuk saya katakan itu adalah proses belajar saya ketika saya mencoba untuk merenungkan hasil bacaan saya terhadap Al-Quran, utamanya pada surah Ali Imran ayat 110. Dengan satu asumsi bahwa Allah itu pasti benar. Karena dia, karena Allah maha benar, dan Rasulullah yang diutus oleh Allah itu pasti menyatakan kebenaran dari Allah tanpa ada manipulasi sekecil apapun. Nah, ketika Rasulullah itu melafalkan firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 110 yang dinyatakan di dalam ayat itu dengan pernyataan yang tegas, kuntum khaira ummah, saya langsung mengatakan, ini statement, ini pernyataan yang pasti benar. Kamu semua itu adalah umat yang terbaik. Itu statement yang menyatakan bahwa memang umat Islam itu umat yang terbaik. Kalau tidak baik bukan umat Islam. Itu saja. Artinya ketika umat Islam itu belum menjadi yang terbaik, pasti ada sesuatu yang salah di dalam Islam. Karena janji Allah itu pasti benar. Setiap orang Islam yang berislam dengan benar pasti akan menjadikan dia dan
kelompoknya itu menjadi khairul ummah. Demikian juga ketika saya membaca surat Asr yang dinyatakan oleh Allah bahwa orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati satu sama lain untuk berada di jalan yang benar dan memiliki kesabaran, itu akan menjadi orang yang beruntung. Sementara orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh dengan imannya, tidak mau saling menasihati dalam rangka untuk berjalan di jalan yang benar dan bersabar, itu pasti rugi. Itu pernyataan Allah yang pasti benar. Sehingga kalau ada orang Islam kok rugi di dalam hidupnya dan pada saatnya rugi juga di akhirat, itu pasti karena dia tidak memiliki iman yang kokoh, tidak beramal soleh dengan imannya, dan tidak bersedia untuk saling menasihati satu sama lain dalam rangka untuk menjadi orang yang selalu berjalan di jalan yang benar dan bersabar di dalam menjalani kehidupan ini di jalan yang benar. Nah, kembali pada ayat yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 110. Dikatakan di dalam ayat itu kuntum khaira ummatin, dilanjutkan ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Artinya kita ini adalah bagian dari umat manusia yang dilahirkan oleh Allah untuk berada di lingkungan umat manusia yang lain. Lalu dikatakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang punya kesediaan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi kamu semua, hai orang-orang Islam, itu adalah orang-orang yang memang sengaja oleh Allah diciptakan, dijadikan, dilahirkan, dipaketkan untuk berada di kerumunan manusia yang diciptakan oleh Allah bersama Anda semua. Dan kamu itu adalah orang yang selalu bersedia untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar serta beriman kepada Allah selamanya. Artinya begini, kalau Anda itu tidak mau beramal ma'ruf dan munkar dan tidak beriman kepada Allah, itu bukan orang yang disebut sebagai khairul ummah. Pengakuan keislaman saja itu tidak cukup, karena pengakuan itu membutuhkan pembuktian. Dan pembuktian yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang Islam itu adalah pembuktian untuk bisa selalu beramar ma'ruf nahi munkar dengan iman yang tumbuh dan kokoh bersemayam di dalam hati. Itulah yang akan menjadi prasyarat bagi kita untuk menjadi khairul ummah. Selama prasyarat itu tidak atau belum kita penuhi, ya tentu saja menjadi khairul ummah itu menjadi sesuatu yang mustahil. Bahkan itu menjadi mimpi di siang bolong yang tidak akan pernah kita dapatkan. Meminjam kata para ahli tafsir bahwa ayat ini adalah ayat yang menegaskan sekaligus menantang kita. Mau nggak Anda menjadi khairul ummah? Dengan syarat Anda semua harus menjadi orang yang punya kesetiaan untuk beramal ma'ruf nahi munkar selamanya dengan iman yang tumbuh subur dan kokoh bersemayam di dalam hati Anda semua. Kalau Anda tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar dengan iman yang kokoh yang tumbuh subur di dalam hati Anda dan bersemayam kokoh di dalam diri Anda, jangan pernah bermimpi Anda untuk menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik di antara umat-umat yang bertemu dengan diri Anda semua. Jadi jawaban ringkasnya, kalau sekarang ini umat Islam belum menjadi umat yang terbaik, pasti ada yang salah. Satu, kemungkinan yang paling mungkin adalah iman kita memang belum ideal dan mungkin kita
belum beramal ma'ruf nahi mungkar secara optimal. Artinya, kalau kita memang punya keinginan untuk menjadi khairul, mari kita benahi iman kita, dan mari kita mencoba untuk selalu beramal ma'ruf nahi mungkar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, dengan sungguh-sungguh dilandasi dengan keimanan yang kokoh yang ada pada diri kita. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa orang-orang di antara ahli kitab di zaman dulu tidak menjadi khair ummah? Kan ahli kitab itu di dalam Al-Quran disebutkan adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, al-Yahud dan Nasara. Kenapa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka itu pada saat itu dibimbing oleh para rasul yang seharusnya menjadikan mereka itu sebagai khairul ummah, tidak menjadi khairul ummah? Mereka terpuruk. Penjelasannya di dalam ayat ini jelas. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahlul kitab pada waktu itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Dan sekarang pun juga begitu. Andai kata mereka itu betul-betul beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Mungkin mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang terbaik dengan apa yang mereka maui dan mereka lakukan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi karena iman mereka itu tidak menjadi landasan hidup mereka, maka mereka tidak menjadi umat yang terbaik seperti janji Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal nahi mungkar di kalangan orang-orang Islam yang punya panduan untuk melakukan tindakan yang terbaik dengan syariat Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penjelasannya dikatakan di dalam ayat ini, minhumul mu'minun. Memang ada sebagian di antara mereka yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jangan-jangan kita itu mengulangi kesalahan ahlul kitab. Sebagian dari orang-orang Islam itu memang adalah orang-orang yang beriman, tetapi sebagian besar adalah orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk berislam. Dan pada saatnya justru melakukan tindakan yang berseberangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, karena itulah kemudian orang-orang Islam itu belum menjadi khairul ummah, karena iman mereka masih belum kokoh dan tindakan mereka belum selaras dengan iman yang seharusnya melahirkan sikap yang baik dan benar, utamanya di dalam beramal ma'ruf nahi mungkar untuk dirinya dan untuk orang lain dimanapun dan kapanpun. Ayo kita tanyakan, sudahkah kita itu beramal ma'ruf pada diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita secara konsisten terus menerus, tidak putus-putus, berkelanjutan, dan punya kesetiaan untuk menjadi orang yang selalu memperbaiki diri dalam rangka untuk menunjukkan keberimanan kita kepada Allah. Dan sudahkah kita itu bernahi mungkar, meninggalkan seluruh kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan yang pernah kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang yang punya kemungkinan untuk menjadi kelompok yang pada akhirnya menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik di antara umat manusia yang ada di sekitar kita. Jadi jangan-jangan orang Islam itu belum menjadi orang-orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar untuk dirinya, untuk orang lain, dan pada saatnya dia terpuruk menjadi orang-orang yang tidak tumbuh menjadi orang-orang yang selalu berada dalam kondisi yang terbaik dengan imannya dan sama sekali tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan prinsip syariat Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagian pertama dari ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran
itu menjelaskan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan dalam sejarah kehidupan manusia. Sedangkan bagian yang kedua menjelaskan tentang sebab mengapa mereka disebut sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Alasannya karena mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah atau menjauhkan diri dari kemungkaran dengan iman yang ada pada diri mereka. Secara dengan ayat itu, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini yang dimaksud al-khair itu adalah kebaikan universal yang diajarkan oleh Islam. Apakah kita itu sudah menjadi orang yang selalu menyeru kepada kebajikan yang diajarkan secara universal di dalam Islam, oleh Islam, di dalam syariat Islam? Sementara ma'ruf itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Apakah kita telah menjadi orang yang betul-betul mengajak diri kita dan orang lain untuk menjadi orang yang memudayakan sesuatu yang baik yang selaras dengan ajaran Islam? Sementara yang disebut al-munkar ialah adat kebiasaan atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini penyederhanaan dari pengertian dari kajian tentang ma'ruf, mungkar, dan khair. Nah, kebaikan yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah kebaikan yang didasari oleh keberimanan kita kepada Allah dan pada akhirnya melahirkan aktivitas ibadah dan muamalah yang benar-benar selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dan itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah dan menjadi sesuatu yang harus kita contoh. Bagaimana kita melahirkan aktivitas ibadah dan muamalah kita selaras dengan prinsip syariat Islam seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan lebih lanjut dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ciri-ciri manusia yang memperoleh keberuntungan yaitu orang-orang yang memiliki tanda-tanda atau sifat-sifat sebagai berikut. Mereka ialah orang yang beriman kepada Allah, yang mengatur, yang menentukan terjadi segala sesuatu, betul-betul tertanam keyakinan orang itu di dalam hatinya, yang kemudian karena imannya mereka membuktikannya dengan kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah secara total. Yang kedua, orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk, tunduk dan patuh pada Allah, lahir batin, dan mengagungkan asma Allah selamanya. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, baik perkataan maupun tindakan, tidak menyanyikan waktu untuk melakukan perbuatan yang tidak berguna. Keempat, memberikan sebagian hartanya, seperti menggunakan zakat, sebagai cerminan kasih sayang dan terhadap umat manusia. Yang kelima, mengendalikan syahwatnya dari godaan untuk melakukan perbuatan zina. Yang keenam, melihara amanat dan janjinya baik kepada Allah atau kepada sesama manusia. Dan yang ketujuh, melihara salatnya dalam arti melakukan secara istiqomah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai salat itu dalam kehidupan. Jadi nilai salat itu harus ditumbuh suburkan menjadi sesuatu yang mengarahkan dirinya di dalam seluruh bagian kehidupan. Nah, sifat-sifat itulah yang kemudian bisa kita baca di dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai ayat 11. Di sini Allah menjelaskan, kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang beruntung dengan keberimanan Anda, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang menunaikan zakat, dan yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang ada di balik itu mereka, itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melihara beberapa amanah dan janji yang telah dimikulnya, serta orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, di mana mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalam ayat itu jelas, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, iman kita kokohkan. Dan buktikan iman kita di dalam tindakan yang nyata, yang kemudian dengan tindakan yang nyata yang muncul, tumbuh dari iman kita itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Dan bahkan saya katakan yang dikatakan di dalam ayat itu qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman. Jamak. Jadi keberimanan orang-orang yang beriman itu mestinya menjadi modal yang kuat. Nah, kalau orang Islam itu betul-betul menjadi orang-orang yang beriman dan mereka secara kolektif menumbuh suburkan iman mereka dalam tindakan yang nyata, yang betul-betul menandai ketaatan kita pada Allah, insya Allah kita akan menjadi umat yang terbaik. Yang di dalam ayat lain dikatakan sebagai ummatan wasata, yaitu umat yang memiliki sifat-sifat yang moderat, sifat-sifat yang tidak ekstrim kanan ekstrim kiri, sifat-sifat yang mencerminkan keseimbangan jasmani rohani, lahir batin, jiwa raga, dunia akhirat. Artinya apa? Di sini kita akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya akan bisa melihara keseimbangan hidup, sehingga kepentingan dunia kita teraih, kepentingan akhirat kita teraih, kepentingan ibadah kita teraih, kepentingan muamalah kita teraih, dan disitulah orang yang disebut dalam bahasa atau umat wasata, umat yang bisa menjaga untuk selalu berbuat sesuatu secara proporsional sehingga amalnya menjadi amal saleh. Dan kalau umat wasata itu disebut sebagai umat yang moderat, mungkin nanti pada saatnya harus dijelaskan siapa. Saya nyatakan umat yang moderat itu adalah orang dan kelompok orang yang mencerminkan keseimbangan dan keserasian dalam sifat dan perilakunya. Orang-orang yang disebut umat wasata itu dijelaskan di dalam beberapa kajian yang saya coba untuk saya telusuri, bahwa di dalam diri mereka itu terdapat 3 daya yang masing-masing melahirkan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat itu ada yang ekstrim dalam arti berlebihan atau ekstrim dalam arti menunjukkan kelemahan. Di antara kedua sifat ekstrim itu terdapat sifat yang moderat. Dan pada sifat yang moderat itulah terletak keutamaan sebagai akhlak yang baik. Nah, ketiga daya yang terdapat di dalam diri manusia itu antara lain daya berpikir yang melahirkan keutamaan dalam bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan pertengahan antara dua sifat ekstrim, yaitu ekstrim dalam arti penggunaan akal secara berlebihan dan ekstrim dalam arti ketidakmampuan manusia tidak menggunakan akalnya. Sehingga dalam bahasa saya sehari-hari ketika saya berjumpa dengan mahasiswa, berpikir tekstual murni itu mungkin saja akan membuat kita tidak bersikap kritis. Tetapi terlalu kritis untuk menalar sesuatu yang berkaitan dengan teks agama itu juga bisa berlebihan mengakibatkan kita itu mencoba untuk merasionalkan semua hal yang terkait dengan keberagaman kita. Padahal dalam wilayah ta'abudi, dalam wilayah ibadah, tidak perlu kita berpikir untuk mengamalkan sesuatu yang memang itu menjadi perintah Allah. Amalkan saja menurut ketentuan yang memang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pernah ditanya, kenapa kita harus berwudu ketika kita harus sholat? Ya, kita bisa menalar karena sholat itu harus dengan sesuci. Tapi ketika kita kentut, kenapa kita harus berwudu lagi? Kok tidak kemudian membasuh sesuatu yang mengeluarkan kentut itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak pernah tahu rahasia di balik wudhu yang kita lakukan. Tetapi saya nyatakan, itu bagian dari pembuktian ketaatan kita kepada Allah. Terus kemarin saya ditanya, kenapa kita harus berkorban dengan menyembelih kambing atau sapi?
Ya itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita nggak usah pikir sebagaimana ketika Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat cintainya. Berpikirnya kalau dengan pemikiran rasional murni, ya nggak mungkin dong dia laksanakan. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, dia laksanakan. Bahkan dikatakan anaknya yang bernama Ismail itu mendorong ayahnya untuk melakukan tindakan yang terbaik yang diperintahkan Allah. Karena dia yakin perintah Allah itu akan melahirkan kemanfaatan bagi dirinya dan pada saatnya secara ukrawi dan secara duniawi orang itu akan menerima kemanfaatan dari Allah sebagai akibat dari ketaatannya kepada Allah. Nah, kalau Nabi Ibrahim dan Ismail waktu itu berpikir dengan otak kirinya, dengan pertimbangan rasional murni, nggak akan dilaksanakan. Tapi otak kanannya mengatakan, laksanakan. Karena ini perintah Allah. Pasti Allah akan berikan yang terbaik ketika kita melaksanakan perintah Allah itu. Yang pertama, kita punya daya berpikir yang bisa kita gunakan dengan tepat secara profesional sehingga melahirkan kemanfaatan bagi diri kita. Yang kedua, daya syahwat yaitu keinginan kepada kelezatan jasmani yang melahirkan sifat keutamaan berupa kesanggupan manusia untuk mengendalikan dirinya. Nah, pengendalian diri merupakan pertengahan antara dua sifat ekstrim yaitu syahwat dan kelebihan sehingga orang bisa bersifat rakus dan syahwat yang sangat lemah sehingga manusia bersikap pasif atau tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu apapun yang akan melahirkan kemanfaatan bagi dirinya. Dia dingin dan tidak mempunyai keinginan terhadap segala sesuatu sehingga seolah-olah dia itu hidupnya tidak pernah berkembang. Yang ketiga, daya emosi yang melahirkan sifat keutamaan berupa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Keberanian merupakan pertengahan antara dua sifat ekstrim, yaitu emosi yang berlebihan dan tanpa perhitungan serta tidak ada emosi untuk memperjuangkan sesuatu. Jadi pasif murni itu buruk, tetapi aktif yang berlebihan akan proaktif yang berlebihan itu akan juga melahirkan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau dalam bahasa Arab dikatakan la ifrato wa la tafrito. Jangan berlebihan untuk melakukan tindakan itu dalam arti jangan pernah kita terlalu proaktif melakukan tindakan, tapi jangan pula terlalu pasif. Ada sifat pertengahan yang kita pilih, sehingga sikap kita untuk melakukan sesuatu itu betul-betul bisa melahirkan sesuatu yang proporsional. Nah, bahkan saya katakan, tiga daya itu yang akan melahirkan tiga sifat utama, yaitu yang disebut sebagai hikmah, syaja'ah, dan dhabtun nafs. Sifat bijak, keberanian, dan pengendalian diri. Dalam hal itu, terdapat sifat utama yang merupakan perpaduan antara ketiga sifat, yaitu keadilan, ya, yang sifat keadilan itu adalah sifat yang utama, sifat adil itu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Yang di dalam Islam keadilan sangat ditekankan karena orang Islam adalah orang yang menerapkan keadilan dalam kehidupan dirinya maupun dalam masyarakat. Dan inilah puncak dari segala macam hal yang ingin dicapai oleh orang. Jadi keadilan itu perolehan dari orang yang punya sikap bijak, punya keberanian, dan punya pengendalian diri. Sehingga dia tidak betul-betul melakukan tindakan yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Inilah yang nanti bisa kita lacak lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami melakukan melakukan tindakan untuk tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang memelot atau tidak mengikuti. Dan sungguh pemindahan kiblat yang terjadi itu terasa sangat berat bagi Anda kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Nah, sekali lagi saya nyatakan bahwa ayat-ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk menjadi yang terbaik itu punya prasyarat yang harus dipenuhi. Dan kita insya Allah tidak akan menjadi orang yang rugi kalau kita memenuhi apa yang diperintahkan Allah. Tapi sekali lagi, semua tergantung pada diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin menjadi baik, ayo lakukan perubahan untuk menjadi yang terbaik dan kita berikhtiar seoptimal mungkin. Sementara kita juga harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi jalan yang terbaik untuk mendapatkan kebaikan yang datang dari Allah. Dan pada akhirnya ketika kita sudah berikhtiar dan berdoa, serahkan semua kepada Allah dengan sikap tawakal. Dan pada saat kita bersikap tawakal, insya Allah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, apa yang kita lakukan itu kita akan tenang di dalam berbuat sesuatu karena kita yakin bahwa Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Bentuklah diri kita menjadi orang Islam yang kuat, dimulai dengan iman yang kuat dan lakukan tindakan dalam rangka beramal ma'ruf nahi mungkar untuk diri kita, untuk orang lain. Insya Allah dengan modal iman dan amar ma'ruf nahi mungkar itu kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di antara umat manusia dan pada akhirnya kita akan mengarahkan orang lain juga menjadi umat yang baik karena dakwah kita yang akan kita lakukan selama kita masih punya kemampuan untuk mendakwahkan apa yang harus kita dakwahkan dalam hidup ini. Dan insya Allah dengan niat karena Allah kita akan diberi jalan yang terbaik dan akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada pengajian subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.